Kau pernah belajar Bible nggak, Des? Bagaimana Bible itu ditulis menurut aku oleh segerombolan para pemabuk, ya? Baik. Jadi begini Rijal, selama kamu jadi orang Islam, selama itu kamu akan menjadi orang yang tidak waras. Selamat datang di MPR TV. Kami hadir bukan mencari pemenang, kami hadir mengajak berpikir. Rijal, gimana Rijal? Des, kau pernah belajar Bible nggak, Des? Bagaimana Bible itu ditulis menurut aku oleh segerombolan para pemabuk. Kenapa? Jal, jangan bernapas, Jal. Jangan bernapas di itu. Kamu jangan bernapas di situ. Ya, itu pertanyaan harusnya jadi pertanyaan. Ini mic-nya deh. Ini mic. Ya, itu harusnya jadi pertanyaan kalian. Kenapa Rizal bisa ngomong macam itu? Kok Bible kami dibilangnya ditulis oleh segerombolan para pemabuk? Ya, kenapa? Karena nggak ada yang masuk akal di dalam ini setelah kita pelajari. Minum dulu. Gimana seorang Adam itu melahir dua orang anak yang bernama Kain dan Habel. Kemudian Kain itu membunuh Habel. Kemudian Kain ini diusir pergi dari daerah itu, lalu menikah. Dengan siapa dia menikah? Coba. Lalu dia berhasil mendirikan sebuah kota yang bernama Hanok. Ini dengan siapa lagi kalau bukan dengan Yahweh itu sendiri atau Tuhan kalian itu menikah dengan Kain tadi. Maka di dalam Kejadian 6 nomor 4, ketika anak-anak Tuhan itu berhubungan dengan anak-anak manusia, maka lahirlah manusia purba. Itulah penyebab mengapa ini kubilang ditulis oleh segerombolan para pemabuk. Ya, masa yang lahir cuma dua orang, yaitu Kain dengan Habel. Lalu Kain ini membunuh si Habel. Lalu dia pergi ke sebuah kota yang bernama Hanok. Jangan diulang lagi, Rijal. Sekali aja. Ya, silakan kau tanggapi itu. Kau udah baca belum ini? Bagaimana seorang Yakub, istri Yakub itu bisa melahirkan 12 orang anak? Satu-satu, Rijal. Ya, silakan. Saya ini silakan kau tanggapi. Kebenciannya sudah sangat mengakar mendarah daging dia sampai. Bukan kau dia justru dia. Jadi gila dia, teman-teman. Gila Rijal. Udah selesai. Bukan, kebencian aku dalam mempelajari dis, bukan kau kebencianku dalam mentafsir kau kebencianmu ya. Aku mempelajari kemudian aku dapat menyimpulkan. Udah silakan ya. Baik. Jadi begini Rijal, selama kamu jadi orang Islam, selama itu kamu akan menjadi orang yang tidak waras. Makanya kamu berpikir seperti itu. Oke, baik. Di dalam Bible dikatakan bahwa Adam itu dia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Saya tunjukkan ayatnya. Bentar ya. Apakah Adam itu hanya memperanakkan dua orang anak saja? Saya tampilkan. Jangan lari Rijal, jangan lari. Kalau orang Islam bertanya dari kebenciannya yang merajalela, tapi habis itu membangun sebuah narasi yang tidak berdasar. Baik ya. Kita akan tampilkan ayatnya di dalam Bible bahwa Adam itu memperanakkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Saya balikan dulu ya. Oke. Kita buka Kejadian pasal yang kelima ayat yang keempat. Ya. Kejadian pasal yang kelima ayat yang keempat. Kelihatan Rijal di sini? Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi kalau ditanya bagaimana ada Kain dan lain sebagainya ini, ya sesama anaknya Adam itu juga karena hanya mereka di situ manusia. Itu jawaban saya dari pertanyaan kamu. Nah, saya mau bertanya kepada kamu pertanyaan yang nggak nyambung, nggak nyambung. Tenang. Ya memang nggak nyambung. Nggak nyambung. Tenang. Udah, saya masih bisa lihat saya. Des, oke, dibisukan udah baca belum? Bisukan dulu.
Karena suaramu berisik, motor lewat apa segala macam. Oke. Sekarang saya mau tanya hal yang sejenis dengan kamu. Ketika saya membaca Al-Quran itu di dalam tafsir-tafsirnya itu mengatakan bahwa Adam itu punya anak, Qabil dan Habil dan Qabil, ada tuh di dalam tafsir-tafsir. Yang mau saya tanya sama kamu begini, Rijal. Kapan Adam di dalam Al-Quran punya anak perempuan? Dan dengan siapa anaknya Adam itu nikah? Jawab itu, silakan. Tapi katanya udah baca tafsir, udah belajar Al-Quran. Silakan, bukakan Al-Quran. Hawa itu di dalam di dalam tafsir Al-Quran. Saya tanya sama kamu, tunjukkan ayat dalam Al-Quran bahwa Adam punya anak perempuan. Silakan. Tapi kau berkata bahwa kau sudah baca Al-Quran, kau sudah baca tafsir. Kamu kan sudah nanya sama saya, sudah saya bukakan ayat kan. Nah sekarang coba kamu bukakan ayat di dalam Al-Quran bahwa Adam punya anak perempuan. Silakan. Jawabanmu itu serampangan, nggak jelas. Kau tahu, kau nggak baca masalahnya, kau nggak baca, ya? Nggak kau baca. Oke, itu tadi pembahasannya. Tapi ini baru satu bagian dari cerita yang lebih besar. Kalau mau lihat yang lebih seru, cek video lain di channel ini. Klik aja sebelum ditenggelamkan oleh algoritma.